sahabat bahan kain, kembali lagi bersama kami tim bahan kain. Nah, di video sebelumnya kita udah belajar membahas kain, dan bagi sahabat bahan kain yang belum menonton video itu bisa klik link di bawah ini ya. Lalu pada kali ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana sih cara pengamatan dan pengujian terhadap kain. Yuk simak video ini sampai akhir. Identifikasi adalah suatu cara untuk mengenali dan mengetahui lebih jauh tentang karakter suatu bahan, misalnya kain. Cara mengidentifikasi kain dapat dilakukan melalui beberapa cara sederhana, yaitu dengan pengamatan kain secara visual, melalui rasa dari pegangan atau sentuhan kain yang biasa disebut hand feel, ataupun dengan bantuan peralatan tertentu di laboratorium. Nanti kita akan bahas satu persatu di video ini ya. Hasil dari pengamatan maupun pengujian terhadap kain dapat dinyatakan dalam dua hal. Yang pertama adalah secara kualitatif seperti halus, kasar, baik, cukup, kurang, tidak baik, dan sebagainya. Sedangkan yang kedua adalah secara kuantitatif seperti berat kain 100 gram per meter persegi, kekuatan tarik kain 20 kg, dan sebagainya. Agar cara pengamatan maupun pengujian beserta hasilnya dapat diterima oleh masyarakat umum, maka perlu mengacu kepada suatu standar yang sudah disepakati bersama, seperti SNI yaitu Standar Nasional Indonesia, JIS yaitu Japan Industrial Standard, BS yaitu British Standard, ASTM yaitu American Society for Testing and Materials, DIN yaitu Deutsche Industrie Norm, dan sebagainya. Pengamatan dan pengujian dilakukan di ruang yang standar. Untuk tekstil yaitu pada suhu 27 plus 2 derajat Celcius, dan pada kelembapan atau RH yaitu 65% plus 2%. Cara melakukannya juga berpedoman pada standar cara uji yang telah disepakati. Selain itu, pengamatan biasanya dilakukan oleh pelaku tertentu yang dianggap memiliki kompetensi pada bidang khusus yang diperoleh dari pengalaman karena pekerjaan sehari-harinya. Jadi, sebagai acuan tidak digunakan standar tertentu, tetapi menggunakan kompetensi dari pelaku. Hasil pengamatannya pun juga dipercayakan kepada kompetensi pelaku pengamatan. Nilai-nilai hasil pengujian biasanya dinyatakan secara kuantitatif, dan hasil pengujian dapat dinyatakan memenuhi syarat apabila sesuai dengan persyaratan nilai-nilai yang tercantum pada standar mutu yang ada. Untuk keperluan-keperluan tertentu, persyaratan ini berpedoman pada kesepakatan yang berkepentingan. Pengamatan atau pengujian yang perlu dilakukan untuk klarifikasi spesifikasi, misalnya pada kain sampel, pada umumnya mencakup sebagai berikut: struktur kain atau jenis anyaman, sentuhan yaitu hand feel atau sense of touch, konstruksi kain, jenis serat, tingkat mutu atau grade, jenis finishing, dan ketahanan warna atau color fastness. Sebagian spesifikasi tersebut dapat dideteksi dengan pengamatan, dan sebagian lainnya memerlukan bantuan berupa alat uji tertentu di laboratorium dan dilakukan di laboratorium yang memenuhi syarat. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu cara untuk melakukan pengamatan atau pengujian terhadap kain. Yang pertama adalah dengan pengamatan kain secara visual. Pengamatan terhadap kain atau biasa disebut test specimen dilakukan dengan cara melihat langsung di tempat yang memiliki cukup cahaya sehingga dapat terlihat strukturnya, bila perlu dengan bantuan loupe. Yang kedua, dengan dekomposisi kain. Dekomposisi terhadap kain dilakukan dengan cara mengurangi beberapa lembar benang lusi atau warp dari kain dan silangan lusi terhadap benang pakan atau weft yang digambarkan pada kertas kotak sehingga terbentuk gambar struktur. Yang ketiga adalah hand feel, yaitu melalui rasa dari pegangan atau sentuhan terhadap kain. Cara ini seringkali disebut dengan sense of touch. Hal ini memerlukan pengalaman dan hanya bersifat deteksi awal atau perkiraan tentang jenis serat dan perlakuan akhir atau finishing treatment pada kain yang diaplikasikan. Untuk kepastian perlu dilakukan pengujian lebih lanjut dengan bantuan uji laboratorium.
Pengamatan ini dilakukan dengan cara meraba permukaan kain menggunakan telapak tangan atau jari sehingga dapat diperkirakan jenis fiber maupun finishingnya. Nah, gimana nih sahabat bahan kain? Sekarang kalian udah tahu kan bagaimana cara pengamatan dan pengujian terhadap kain? Ikuti terus video-video selanjutnya karena kita akan terus belajar bersama. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Bye-bye!